Istimewa, matur nuwun Mas Gibran, Natalan di Solo bisa asik dan seru. Kadrun pasti sakit hati dengar ini. Saya senang mengetahui kesiapan Kota Solo menyambut momen Natal 2022 dan Tahun Baru 2023. Yang kemeriahannya sudah dimulai sejak masuk Desember 2022. Berbagai ornamen khas Natal menyemarakkan jalanan Kota Solo. Yang rasanya baru pertama kali ini terjadi. Pada era ayahnya juga FX Ruzat Mall, seingat saya sebelum belum pernah terjadi momen Natal dibuat meriah seperti sekarang ini. Hanya selama ini kudu diakui memang sangat sedikit pemimpin yang berani melakukannya seperti Gibran. Nah, untuk itu tampaknya Solo perlu bersyukur karena sekarang memiliki wali kota namanya Gibran Rakabuming Raka. Seorang wali kota dengan komitmen besar untuk memupuk toleransi. Rekam jejak Gibran terhadap toleransi nggak perlu diragukan lagi. Rangkaian perayaan Imlek tahun kemarin itu luar biasa loh. Bisa jadi contoh konkretnya dengan program dan aktivitas publik yang dinamis. Wajah Solo sebagai kota toleransi begitu terlihat jelas. Nggak cuma Imlek ya, Natal, kemudian bulan puasa, dan perayaan keagamaan lainnya menjadi ruang untuk Gibran memelihara toleransi masyarakat Solo. Luar biasa. Inilah Gibran yang saya inginkan. Gibran yang kuat dan teguh menjaga toleransi. Dan hormat saya kepada Pak Wali Kota Solo, Pak Gibran Rakabuming Raka yang berani bertindak tegas. Keberanian seorang Gibran ini adalah modal dasar untuk melangkah lebih maju lagi. Good job! Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Muncul keyakinan bahwa everything's baby alright. Itulah sebagian kesan yang muncul ketika akhirnya saya ada di kawasan Balai Kota Surakarta Solo, tempat dipusatkannya acara penyemarakan momen Natal dan menjelang Tahun Baru 2023. Berkali-kali saya kagum dengan kesimpulan pertanyaan yang sama. Kok bisa ya acara begini diadakan di ruang terbuka selama beberapa hari dan tidak ada keterangan apapun, seperti misalnya hanya untuk kalangan sendiri. Paham kan maksudnya? Ya emang sejak awal niatan Gibran menyemarakan suasana Natal di Solo adalah demi membiasakan warga yang untuk bisa bertoleransi dengan warga lain yang merayakan Natal. Siapa yang keberatan atau protes katanya bisa dipertemukan dengan Gibran agar diberi pengertian soal pentingnya membangun dan menjaga bersama semangat toleransi di Solo yang selama ini setahu saya memang berjalan cukup baik. Kalau ada riak-riak kecil lebih sering berasal dari kawasan Sukoharjo tentang kedekatan yang kalau kita ingat merupakan daerah di mana pondok milik Abu Bakar Ba'asyir berasal masih mengingatkan siapa beliau ini. Makanya saya bilang sedikit khawatir karena melihat dan merasakan sendiri suasana mini konser Natal persis di bagian paling depan balai kota yang menghadap ke Pasar Gede. Ya, suasananya kayak menggelegar konser rohani di ruang publik. Siapa saja yang lewat pasti segera tahu dan mungkin bisa bergumam, oh ada acara Natalan di sana. Nah, dengan maksudnya pemberitaan di media online ataupun unggahan dari para netizen dari lokasi acara, mustahil rasanya kalau kelompok intoleran di kawasan Solo Raya nggak tahu ada acara itu, tapi saya percaya bahwa Mas Gibran sudah membereskan semua itu dan seakan-akan mengambil kekhawatiran biar menjadi bagian dan tanggung jawabnya. Wes nggak usah mbok pikir, itu urusanku. Seakan saya bisa mendengar jawaban itu seandainya Gibran mendengar ada pertanyaan bernada khawatir. Kayak tadi yakin deh 100%. Lalu apakah ini karena semata-mata Gibran anak presiden yang kebetulan asli Solo sehingga nggak ada yang berani macam-macam? Bisa jadi sih, tapi yang nggak apa-apa juga selama posisi dan kebetulan itu dipakai untuk kebaikan seluruh keluarga, sekaligus menginspirasi kepala daerah lain agar bisa mengayomi seluruh warga dan berani pasang badan alias tanggung jawab.
Ya, matur nuwun Mas Gibran. Jadi silakan datang ke Solo dan lihat sendiri bagaimana serunya suasana Natal dan di sana khususnya di sekitaran Balai Kota Solo. Dan memang sih, jujur ini kabar baik untuk Indonesia. Saya sangat senang mengetahui kesiapan Kota Solo menyambut momen Natal 2022 dan Tahun Baru 2023. Yang kemeriahannya sudah dimulai sejak masuk Desember 2022. Berbagai ornamen khas Natal menyemarakan jalanan Kota Solo, terutama di jalan protokol, seperti Jalan Jenderal, teman-teman, dan Slamet Riyadi, sampai di sekitar Balai Kota dengan gemerlap lampu yang memancarkan keindahan mirip suasana di kota New York, kata netizen itu. Mungkin terdengar berlebihan ya, tapi saya bisa menangkap ada antusiasme yang terkandung dalam komentar itu, sekaligus ingin mengapresiasi program luar biasa Gibran, yang rasanya baru pertama kali ini terjadi pada era bapaknya. Juga efek Rudiatmo, seingat saya, belum pernah terjadi momen Natal dibuat meriah. Ketika ada yang khawatir soal protes dari ormas tertentu yang tidak setuju adanya kemeriahan menyebut Natal, Gibran dengan santai tapi tegas menjawab, kalau ada yang protes mengaku dibiasakan untuk toleran, katanya. Saya ingin berdiri dan bertepuk tangan begitu membaca pernyataan tersebut, apalagi ketika pernyataan itu juga menyambung ucapan Gibran. Yang ini Balai Kota dan Jalan Jenderal Sudirman adalah public space yang bisa menggunakan semua paguyuban, komunitas, kelompok apapun. Kemarin sudah ada lampion Imlek, lampion Idul Fitri, lampion Bulan Suro, lampion 17-an. Karena ini mendekati Natal, lampion dan dekorasinya yang Natal, kata Gibran. Muncul keyakinan bahwa everything's baby alright. Itulah sebagian kesan yang muncul ketika akhirnya saya ada di kawasan Balai Kota Surakarta Solo, tempat dipusatkannya acara penyemarakan momen Natal dan menjelang Tahun Baru 2023. Berkali-kali saya kagum dengan kesimpulan pertanyaan yang sama. Kok bisa ya acara begini diadakan di ruang terbuka selama beberapa hari dan tidak ada keterangan apapun, seperti misalnya hanya untuk kalangan sendiri. Paham kan maksudnya? Ya emang sejak awal niatan Gibran menyemarakan suasana Natal di Solo adalah demi membiasakan warga yang untuk bisa bertoleransi dengan warga lain yang merayakan Natal. Siapa yang keberatan atau protes katanya bisa dipertemukan dengan Gibran agar diberi pengertian soal pentingnya membangun dan menjaga bersama semangat toleransi di Solo yang selama ini setahu saya memang berjalan cukup baik. Kalau ada riak-riak kecil lebih sering berasal dari kawasan Sukoharjo tentang kedekatan yang kalau kita ingat merupakan daerah di mana pondok milik Abu Bakar Ba'asyir berasal, masih mengingatkan siapa beliau ini. Makanya saya bilang sedikit khawatir karena melihat dan merasakan sendiri suasana mini konser Natal persis di bagian paling depan Balai Kota yang menghadap ke Pasar Gede. Ya, suasananya kayak menggelegar konser rohani di ruang publik. Siapa saja yang lewat pasti segera tahu dan mungkin bisa bergumam, oh ada acara Natalan di sana. Nah, dengan maksudnya pemberitaan di media online ataupun unggahan dari para netizen dari lokasi acara, mustahil rasanya kalau kelompok intoleran di kawasan Solo Raya nggak tahu ada acara itu, tapi saya percaya bahwa Mas Gibran sudah membereskan semua itu dan seakan-akan mengambil kekhawatiran biar menjadi bagian dan tanggung jawabnya. Wes nggak usah mbok pikir, itu urusanku. Seakan saya bisa mendengar jawaban itu seandainya Gibran mendengar ada pertanyaan bernada kau. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Seakan-akan mengambil kekhawatiran biar menjadi bagian dan tanggung jawabnya. Wes nggak usah mbok pikir, itu urusanku. Seakan saya bisa mendengar jawaban itu seandainya Gibran mendengar ada pertanyaan bernada kau. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Seakan-akan mengambil kekhawatiran biar menjadi bagian dan tanggung jawabnya.
Wes, nggak usah mbok pikir, itu urusanku. Seakan saya bisa mendengar jawaban itu seandainya Gibran mendengar ada pertanyaan bernada kaum. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Seakan-akan mengambil kekhawatiran biar menjadi bagian dan tanggung jawabnya. Wes, nggak usah mbok pikir, itu urusanku. Seakan saya bisa mendengar jawaban itu seandainya Gibran mendengar ada pertanyaan bernada kaum.